Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas web programming 1 yang bertemakan yaitu acbagus.id yang berjudul layanan maintenance AC. Ya, di kelompok kita ada terbagi dari beberapa tim yaitu yang beranggotakan Ilham Tegar Bintang, Ahmad Maulana Perlianto, Ardiansyah, Bagus Setiawan, dan Fadil Firdaus yaitu saya sendiri. Oke, next selanjutnya. Ya, latar belakang. Di sini kita akan membahas latar belakang. Banyaknya pengguna internet terlebih lagi di masa pandemi saat ini. Bentuk usaha layanan jasa yang beralih ke media internet salah satunya pemanfaatan landing page website guna promosi produk layanan. Dengan begitu, kita ada inisiatif untuk membuat website usaha layanan jasa perbaikan AC yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha layanan tersebut di masa pandemi ini sebagai media promosi atau landing page. Ya, berikutnya. Ya, di sini juga kita menggunakan bahasa yaitu yang pertama HTML, yang kedua CSS, yang ketiga PHP, yang keempat JavaScript, yang kelima Bootstrap. Ya. Untuk selanjutnya, ini kita menjelaskan bagian tampilan website acbagus.id. Nah, di bagian pendemoan tampilan, jadi untuk websitenya ini sudah saya taruh di hosting. Untuk websitenya sendiri sudah saya taruh di hosting, jadi saya memanggil di subdomain. Ini bagian tampilan dari acbagus.id. Di tampilan awal atau homepage dari AC Bagus ada navbar, ya. Jadi di bagian navbar ini ada menu navigasi. Nah, menu navigasinya ini ada home, about, kontak, dan blog. Yang masing-masing menu navigasi itu akan terarah ke halaman masing-masing. Nah, kemudian di bawah navbar itu ada slider atau cursor. Nah, kemudian di cursor ini ada control. Ini seperti ini icon. Jadi ketika kita klik, dia akan berpindah slide. Kemudian di sini ada informasi. Ya, informasi dari AC Bagus ID yaitu layanan servis AC profesional dan terpercaya. Kemudian di sini ada more info button, ya. Ketika dia diklik, dia akan mengarah ke bagian bawah slider, ya. Di bagian bawah slider. Di bagian bawah slider ini ada informasi layanan. Informasi layanan ini, jadi layanannya itu ada layanan cuci AC, kemudian bongkar pasang AC, kemudian perbaikan AC. Nah, di informasi ini ada overview dari informasi masing-masing layanan. Nah, kemudian di sini ada interactive user, yaitu hovering, yaitu ketika kita mengarahkan kursor, itu dia akan berubah warna, berubah coloring dari font color, kemudian background color. Nah, kemudian di sini di belakangnya ini agak berbayang, ya. Di sini kayak ada shadow-nya. Kemudian di sini ada button more, ya, di mana button more ini akan mengarah ke informasi lengkap dari layanan tersebut, gitu. Nah, di informasi lengkap layanan tersebut itu nanti ada informasi terkait bagaimana pengerjaannya, kemudian termasuk juga harga dari masing-masing layanan tersebut, gitu. Nah, kemudian lanjut lagi di bagian informasi bawahnya, yaitu ini keunggulan dari acbagus.id, ya. Nah, ini informasi SOP di acbagus.id ini mempunyai SOP kesehatan di era pandemi. Nah, di sini ada informasinya. Kemudian di sini terbagi menjadi dua area image dan area informasi atau teks yang disajikan. Nah, kemudian lanjut lagi di informasi yang paling bawah, ini ada informasi kenapa saya harus memilih website kami, yaitu acbagus.id. Nah, ini merupakan alasan-alasan dari bagaimana
apa namanya pemilihan acbagus.id ini. Ini ada informasi pemesanan mudah, profesional teknikal, protokol kesehatan. Nah, di informasi ini tertera icon, kemudian tertera juga teks informasi ya. Nah, di sini juga ada interaktif user, yaitu hover ya. Ketika dia mengarahkan kursor, dia akan berubah coloringnya dari background, kemudian font coloring. Nah, lanjut lagi di informasi bawahnya, yaitu informasi bagaimana cara pesan di acbagus.id. Nah, di sini merupakan informasi yang berguna untuk user agar mempermudah user meraih informasi yang didapat di acbagus.id. Nah, ini informasinya ada beritahu kebutuhan Anda. Nah, ini seperti mengisi formulir, kemudian setelah mengisi formulir tunggu beberapa saat. Nah, kemudian si customer service ini akan menghubungi untuk mengkonfirmasi apakah pesanan ini benar atau tidak, kemudian konfirmasi terkait lokasi customer ya. Kemudian di sini ada jaminan kepuasan Anda. Tentunya si acbagus ID ini punya kelebihan ya. Kenapa harus kami? Tadi itu kan dijelaskan ini ada garansi. Begitu. Nah, di sini ada interaktif usernya, di sini ada icon, kemudian ada informasi ya. Di sini interaktif usernya efek shaking ya. Efek shaking yang kemudian di sini ada terbagi menjadi 3 area ya. Kemudian di bawahnya itu ada testimoni ya, informasi testimoni. Nah, di sini ada keterangan apa kata mereka sih gitu. Ini kata-kata yang yang berasal dari customer gitu, testimoni. Nah, di bagian testimoni ini tampilannya kami buat slide. Jadi ini bisa di slide. Di sini bisa dilihat ini ada icon arrow, yaitu panah ya. Panah ini ketika arrow control ini kita diklik, ini akan beralih ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini ada informasi testimoni dari beberapa customer yang sudah pesan di acbagus.id begitu. Nah, lanjut lagi informasi di bawahnya itu ada frequently asked question ya. Fungsi dari informasi ini yaitu untuk memperkecil dari pertanyaan-pertanyaan customer, sehingga customer itu akan mendapatkan informasi yang cukup lengkap gitu, yaitu bagaimana cara pesannya. Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara pesannya. Kemudian di sini apakah ada garansi acbagus ini? Di sini ada row control. Sebenarnya ini bukan row control, jadi ini bentuk link yang akan memanggil dari ID ya. Jadi ketika diklik dia akan breakdown. Di breakdown di bawahnya ini ada informasi yang lebih lanjut lagi, yaitu jawaban dari pertanyaan begitu. Nah, kemudian di informasi bawahnya ini masih ada, yaitu ini namanya bentuk call to action ya. Jadi ketika user itu sudah masuk ke dalam website, kemudian mencari informasi, men-scroll, kemudian sampai ke bawah, itu harus ada call to action. Kenapa begitu? Karena nggak mungkin user itu supaya mempermudah user. Nah, ini bentuk dari permudah navigasi suatu website. Nah, di sini tampilannya ini bisa dilihat. Ini backgroundnya itu ada background image, kemudian di sini ini ada button, kemudian di sini ada title, kemudian ketika di scroll ini image itu seakan-akan berada di belakang. Nah, ini merupakan jenis parallax ya namanya. Jadi background image yang fix positionnya di sebagai image background di belakang gitu. Jadi ketika di scroll dia akan tetap begitu. Nah, oke. Bagian terakhir ini di bagian footer ya. Nah, di bagian footer ini ada beberapa informasi ya. Seperti overview dari acbagus.id. Ini overview apa sih acbagus.id ini? Ya, ini ada kejelasannya di sini. Nah, kemudian di sini ada informasi font, kemudian email, kemudian useful link. Nah, useful link ini sama aja ini bentuk dari navigasi. Tentunya ini merupakan bentuk dari mempermudah user untuk bernavigasi di dalam website ketika dia sudah men-scroll ke paling bawah. Kemudian di sini ada keterangan supported, yaitu keterangan yang dimana
bentuk dari apa aja yang pernah dikerjakan dari acbagus.id, yaitu di sini ada Panasonic Media, ini kayak bentuk dari brand yang pernah dikerjakan, yang sering dikerjakan oleh AC Bagus. Nah, di bawah itu di sini ada area lagi ya, yaitu di copyright ya AC Bagus. Kemudian di sini ada sosial media ya. Nah, sosial media ini ketika diklik dia akan mengarah ke sosial media acbagus.id begitu. Itu tadi di bagian AC Bagus. Nah, saya sendiri Ilham akan lanjut kembali menjelaskan ke halaman kontak ya. Jadi kita akan loncat ke halaman kontak. Kita loncat dulu ke bagian kontak. Nah, untuk bagian kontak ya, tadi saya memencet menu navigasi yang di navbar. Nah, di sini kontak dia akan mengarah ke halaman kontak. Pada halaman kontak ini ada informasi detail dari kontak AC Bagus ya. Kemudian sini ada title ya, saran Anda berguna bagi kami, yaitu bentuk ajakan untuk pengguna atau pengunjung dari website AC Bagus ini untuk memberikan saran untuk kami gitu. Kemudian di sini ada keterangan jalan, location, kemudian email, kemudian nomor telepon, kemudian di sini ada sosial media. Nah, sosial media ini icon ya, bentuknya icon ya. Ini juga sama bentuknya icon. Kemudian di samping itu di sini ada form ya, form kontak us ya. Bentuk form kontak us ini merupakan form call to action dari buat memesan layanan yang ada di acbagus.id ini untuk mengisikan nama, kemudian email, kemudian nomor handphone, kemudian ini untuk memilih layanan. Nah, kemudian diisikan di sini keluhannya, kemudian di sini bisa sending. Oh ya, di sini saya akan mendemokan. Ketika kita sudah sending ini akan mengarah ke email admin ya. Saya akan demokan untuk kontak formnya. Semisal sini nama saya Ilham. Nah, kemudian di sini email saya ya. Nah, kemudian nomor handphone. Kemudian pilih layanan. Nah, misal saya di sini pilih layanan cuci AC ya. Kemudian jelaskan keluhan. Oke. Kemudian di sini saya send. Nah, ini akan muncul bentuk notifikasi bahwasanya pesan itu sudah terkirim, berhasil terkirim. Ini kami akan segera menghubungi Anda. Nah, saya akan mengecek dari email adminnya. Nah, ini merupakan email admin ya. Ini tadi yang saya sending. Nah, dia masuk ke dalam pesan ya. Di sini ada informasi yang tadi dimasukkan, nomor handphone, kemudian layanan, kemudian di sini ada keluhan gitu ya. Oke, itu tadi. Kemudian dari di bagian kontak ini bisa dilihat untuk tampilannya. Di belakangnya ini ada background, jadi ini image background ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada footer ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini ada beberapa informasi yang disajikan begitu. Baik, itu saja dari penjelasan dari demo yang saya jelaskan. Saya Ilham. Nah, ini oke, bisa dilanjut ke rekan saya yang lain. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk di bagian perbaikan AC, yaitu bisa disebut juga dengan maintenance AC. Ya, di maintenance AC ini meliputi breadcrumb atau navigasi di dalam website yang meliputi home atau perbaikan AC. Ya, untuk di bawahnya ada area informasi harga dan image. Bisa dilihat di tampilan ini, image itu sedikit bergeser ke area harga. Dan di bawah area harga itu ada icon ya.
Ya, untuk di bawahnya juga kemudian ada button, yaitu ketika diklik button ini akan mengarah ke halaman kontak. Terus setelah halaman button yaitu ada informasi tentang perbaikan AC di bagus.id. Di situ juga ada icon juga. Di sini ada tampilan cara pesan AC Bagus ID, yaitu ada menu yang bisa meliputi mengenai kebutuhan Anda, yaitu customer. Bisa customer service juga akan langsung menghubungi kontak konfirmasi pesanan Anda, dan di situ ada jaminan atau yang meliputi tentang kepuasan Anda sendiri. Ya, di bawah itu ada testimoni untuk beberapa contoh customer, yaitu meliputi beberapa customer. Bisa ya, ketika digeser itu banyak customer yang berkomen tentang kepuasan customer tersebut untuk diperbaikan AC Bagus ID. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Fardianto. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya yang bernama Fadil. Saya akan membahas mengenai menu navigasi yang tentang about. Oke, kita buka about. Oke, di bagian about ini seperti biasa ada navigasi baris atau navbar, di mana navbar ini terdapat ada navigasi menu dan tema dari website kita yang namanya AC Bagus. Oke, selanjutnya ada breadcrumb. Breadcrumb ini di dalamnya terdapat menu home dan about. Oke, kita lanjut ke bagian dipanggilnya ini informasi company overview acbagus.id. Oke, di sini di belakangnya ada kayak seperti gambar yang dimana kalau di scroll dia akan tetap gambar seperti itu. Itu dinamakan parallax ya, sebutnya parallax. Oke, kita lanjut. Ini ada judul informasi about acbagus.id. Oke, ini ada di bagian ini ada dua bagian. Yang pertama ada sebelah kanan ini ada bagian informasi tentang about, dan sebelah kiri ini ada bagian image. Oke, ini yang gambar-gambar checklist ini menggunakan icon sebagai list ya, sebagai penanda list. Oke, kita lanjut ke bagian our team acbagus.id. Nah, di bagian ini terdapat dua row dengan masing-masing di bagian satu row ini terdapat 3 kolom. Di bagian ini terdapat informasi tim-tim yang telah membuat website acbagus.id. Oke. Kita lanjut ya ke bagian footer ya, bagian footer mungkin. Footer dibahas, footer. Ya, di bagian footer seperti biasa di bagian kiri ada judul website dan informasi mengenai nomor telepon dan email dari si acbagus.id. Ini ada useful links untuk memudahkan si pengunjung untuk langsung memencet menu. Di bagian kanannya ada supported. Ini adalah partner-partner yang telah dilakukan oleh acbagus.id. Seperti biasa di bawah ini ada copyright untuk menunjukkan si pembuatan website. Lalu di bagian kanan footer paling bawah ada bagian namanya social menu button, yang mana kita klik itu akan memunculkan sebuah informasi juga lebih lanjut mengenai acbagus.id. Oke, kita lanjut ke pembahasan cuci AC. Ya, di bagian cuci AC sama seperti tadi masih terdapat navigasi baris, yang mana navigasi baris itu di dalamnya masih terdapat menu juga dan juga tema dari website. Lalu dilanjutkan di bawahnya ada breadcrumb, yang mana isinya ada home, lalu cuci AC,
Oke, di bagian selanjutnya ada dua bagian ya. Yang pertama ini ada bagian informasi gambar image, dan yang satu lagi ada bagian informasi harga, informasi harga. Oke, di bagian informasi harga ini terdapat like, terdapat di belakang ini terdapat like, yang dimana di belakang ini terdapat shadow kayak gitu, seperti untuk menandakan bahwa ini terdapat bagian untuk untuk menentukan ya. Oke, itu ada checklist seperti tadi, itu ada icon. Terus ini ada gambarnya agak sedikit ke kiri karena untuk menonjolkan supaya agak terlihat lebih menarik. Di bagian bawah lagi itu ada tombol button untuk memesan. Oke, lanjut. Kita ke bawahnya ada informasi-informasi seputar cuci AC. Masih sama seperti tadi, itu ada checklist untuk list, icon untuk menandakan list. Oke, selanjutnya ini ada title cara pesan acbagus.id. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini adalah step bagaimana cara kerjanya si acbagus.id ini. Jadi nanti si customer bisa mengisi formulir. Nanti habis si customer mengisi formulir, lalu dia akan ngeklik submit. Nanti si customer service kami akan menghubungi Anda untuk konfirmasi pesanan Anda udah benar atau belum informasi yang telah diberikan. Nah, nanti ketika sudah dikonfirmasi, maka pihak acbagus.id akan memberikan garansi yang bisa diberikan ketika ada keluhan yang lain. Oke, seperti itulah cara kerjanya. Kita lanjut ke testimoni. Oke, di testimoni ini ada tiga kolom, yang dimana ini ada cursor atau slider lah ya, yang mana kalau kita klik itu akan memunculkan testimoni apa kata si customer yang telah dilakukan acbagus.id, apa sih kata-kata mereka ya kan. Oke, itulah kata-kata mereka yang jelaskan seperti tadi. Oke, ini sama seperti tadi, ada footer yang mana di bagian kiri ada judul, terus informasi mengenai nomor telepon dan email. Lalu di tengah ada bagian useful links untuk memudahkan si visit pengunjung untuk lebih mudah lah ya untuk mencet menu. Di bagian kanan lagi ada partner yang telah dikerjakan oleh acbagus.id. Lalu di bagian paling bawah kiri ada copyright. Lalu di bagian bawah kanan ada social menu button untuk mendapatkan informasi lebih lanjut acbagus.id. Oke, itulah penjelasan dari saya. Mungkin nanti akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, pada page blog terdapat navbar, yaitu titel dari website tersebut, AC Bagus, dan menu home, about, kontak, dan log. Jadi masing-masing menu tersebut sudah terlink ke page-nya. Lalu di sini ada dua area. Yang area pertama, di sini terdapat contoh dari image, lalu di bawahnya ada judul dari web tersebut. Di bawahnya lagi ada author dari admin kita, yaitu admin AC Bagus ID. Di sampingnya itu ada tanggal yang terupdate. Di bawahnya terdapat deskripsi dari box tersebut. Lalu di area kedua juga terdapat contoh dari image yang kita gunakan. Lalu terdapat judul, yaitu apa itu Front AC. Di bawahnya ada author dari admin kita. Lalu sampingnya juga ada tanggal yang terupdate. Di bawahnya juga terdapat deskripsi dari web tersebut. Lalu di sini kita ada button, yang dimana button tersebut jika kita arahkan ke button tersebut terdapat function hover yang akan berubah warna. Dan jika diklik dari kedua area tersebut akan beralih ke web yang dituju. Lalu di sampingnya ada sidebar. Ini contoh lalu di sampingnya ada sidebar. Di sidebar sini ada kategori, lalu di bawahnya ada judul air conditioner, yang di judul air conditioner tersebut terdapat hover juga. Lalu di bawahnya ada recent post. Di recent post ini kita bisa melihat artikel apa aja yang ada pada web tersebut. Lalu ke bawah. Di bawah ini ada page control. Di sini ada hover juga pada angka titik tersebut sebagai contohnya, dan di samping juga ada slider jika
halaman melebihi dari kapasitas. Di bawahnya ada footer. Di sini terdapat nama dari web kita yaitu AC Bagus ID, dan terdapat informasi seperti nomor telepon, email. Lalu sampingnya juga terdapat useful link yang kegunaannya untuk memudahkan user dalam bernavigasi dalam web ini. Lalu di sampingnya juga terdapat supported, yaitu brand-brand yang sudah kita ada kerjasama dalam bisnis ini. Lalu di bawahnya ada footer, seperti biasa ada copyright dari website kita. Lalu sampingnya juga ada ikon-ikon dari sosial media kita yang jika kita arahkan ke ikon tersebut akan berhover, dan jika diklik akan beralih ke web yang dituju. Lanjut. Apa itu Freonase? Pada web ini terdapat main bar yang contoh gambarnya sudah ada, lalu terdapat judul apa itu Freonase, lalu ada author, admin AC Bagus, tanggal terupdate-nya, dan di sampingnya juga ada jumlah anggota yang didiskusikan. Di bawahnya ada deskripsi, lalu di bawahnya ada judul lain yaitu seputar Freonase. Lalu di bawahnya ada box yang judulnya air conditioner, dan di sampingnya juga ada ikon yang menuju ke sosial media kita. Dan jika di hover kita bisa melihat nama sosial media kita. Lalu di bawahnya terdapat box dari admin kita. Di sini terdapat image dari admin kita, dan di sampingnya juga terdapat judul dari admin kita. Di bawahnya terdapat ikon-ikon dari sosial media kita. Lalu di bawahnya juga bisa kita submitkan saran atau kritik. Lalu di bawahnya di footer seperti biasa kita tertera nama AC Bagus ID, informasi yang tersedia seperti nomor telepon, email, dan useful link. Lalu ada supported, dan paling bawah terdapat copyright dari website kita, dan di sampingnya terdapat ikon-ikon dari sosial media kita. Lanjut ke part saya. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Sini di tampilan ini saya akan menjelaskan ada namanya navigator, menu navigasi. Nah, di situ ada breadcrumb dan informasi harga. Ya, di sebelahnya ada image. Di informasi harga itu ada icon, yaitu yang logo checklist itu untuk menandai list. Dan kalau kita ke bawah itu ada button ya untuk mempermudah customer untuk menghubungi kita. Dan di bawahnya itu ada informasi seputar acbagus.id ya, dan di sampingnya itu ada jasa bongkar pasang. Itu ada icon ya. Di situ di bawahnya lagi ada cara pencang sekarang, yaitu bagaimana cara kerjanya. Di situ ada beritahu kebutuhan Anda, beberapa saat jaminan kepuasan Anda. Nah, itu biasa disebut animated text. Ya, kalau kita ke bawah di situ ada testimoni. Itu ada beberapa kolom. Di situ testimoni dari customer yang pernah memakai jasa acbagus.id. Ya, berikutnya di situ ada footer. Itu di situ ada informasi penjelasan mengenai acbagus.id. Nah, di bawahnya ada phone dan email. Ya, di situ ada useful links untuk mempermudah akses pengunjung. Dan yang itu ada supported, itu ada kayak semacam brand. Nah, yang di itu ada ya, copyright dari acbagus.id, dan di sampingnya itu ada icon-icon untuk menuju akun-akun sosmed ya dari acbagus.id. Ya. Lanjut di bagian program dari acbagus.id. Saya Ilham akan menjelaskan di bagian codingan homepage dari acbagus.id. Pertama, di bagian head. Di bagian head ini ada meta, ya, ada tag meta
itu tag meta name, kemudian tag meta tag meta viewport dengan tag meta description. Di viewport ini untuk meta tag responsif, kemudian di meta description ini merupakan bentuk dari short description, yang dimana ketika di SERP atau search engine itu biasanya kan ada title, kemudian ada short description. Nah, fungsi dari tag description itu dia akan menampilkan short description di SERP atau di search engine. Ini merupakan bentuk meta yang digunakan untuk optimisasi. Kemudian di bagian link, di sini kita menggunakan Bootstrap Framework untuk mempermudah pembuatan. Di sini kita menggunakan Bootstrap, Online Bootstrap. Ini memanggil CSS. Kemudian di sini ada CSS styling yang kita buat sendiri. Kemudian di sini kita memakai font Awesome untuk icon. Kemudian di sini ini font default yang kita gunakan. Kemudian bagian title, ini bagian titlenya seperti ini. Oke, di bagian navbar, di sini memanggil kelas navbar di Bootstrap, kemudian dikasih jarak dengan container ya. Jadi ada margin di left dan right-nya. Kemudian navbar brand itu untuk judul atau bentuk logo, tapi di sini bukan logo, hanya teks. Nah, kemudian di sini bagian navigasi menu. Di sini ada home, about, contact, blog. Kemudian ini terlink ke masing-masing halaman. Kemudian bagian slider. Ini bagian slider dibungkus dengan BD example dari Bootstrap. Kemudian pemanggilan kelas cursor inner. Kemudian di sini ada section ID image slider untuk penempatan dari image-nya. Nah, di sini ada title menggunakan H5, kemudian teks, paragraf, kemudian di sini button. Ya, button, tapi ini bukan button. Di bagian A ini ada styling. Jadi seakan-akan dia seperti button. Kemudian di sini slide yang kedua. Di sini tertera ID image slider. Jadi image-nya itu ada di bagian CSS. Nanti saya jelaskan. Di sini ada title menggunakan H5, kemudian ada paragraf, tag P. Kemudian di sini ada button lagi more info. Nah, kemudian di sini ini bagian dari controlling yang ada di paling bawah, yaitu previous dan next. Kemudian di sini ada service ya. Di bagian service atau layanan. Bagian layanan itu kalau dilihat itu terbagi menjadi 3 area. Karena di Bootstrap itu ada, ketika kita membuka suatu area raw, itu akan memiliki 12 area. Nah, ini pembagiannya untuk menjadi 3 area itu dibagi masing-masing area menggunakan 4 ya, jadi 4 area sehingga menjadi fullnya 12. Nah, di sini ini ada title, kemudian di sini image ya. Image itu yang icon ini, kemudian title dan button. Dia di bagian overview atau di bagian ini konten SOP. Ini juga terbagi ya. Itu kan terbagi menjadi 2 area ya. Dibungkus dengan container untuk margin left right-nya. Kemudian di sini untuk menjadi full-nya kan 12 ya, 12. Jadi kalau dibagi menjadi 2,
yaitu masing satu area itu ada 6 dan 6. Di sini PY5 ini untuk padding ya, padding top. Jadi ada jarak dari konten yang layanan. Dan di sini juga PY5. Ini bagian AC bagus ya. Ini bagian sini ya. Nih, kenapa harus kami? Nah, ini terbagi menjadi 4 area ya. Kalau di sini dilihat 4 area, 1 2 3 4. Kemudian di bawahnya juga ada 1 2 3 4. Nah, artinya di sini ini ada 2 row, dia buka tag 2 row. Kemudian dia membagi untuk 12 dibagi 4 itu kan masing-masing 3 ya. 3 3 3 3 3 kemudian ya 3 3 semua. Nah, di bagian itu ada icon ya. Di sini memanggil ikhlas ini dari Font Awesom. Jadi Font Awesom tadi kan linknya tadi udah dideskripsikan di head. Kemudian di sini hanya pemanggilan saja. Nah, di sini bagaimana cara order ya? Ini bagian konten bagaimana cara order. Kita lihat dulu kontennya. Di sini terbagi menjadi 3. Menjadi 3 1 2 3 ya. 3 konten. Nah, di sini juga ada tag row, diawali row, kemudian PY5 ini padding atas ya, padding top, kemudian sini manggil dari gambar image, ini direktorinya, kemudian title, kemudian paragraf. Di sini call SM, menggunakan call SM. Jadi kalau call SM itu dia ada minimum minimum wide ya, jadi min wide kalau responsivitasnya, jadi di 400-an kalau nggak salah, 400 px. Jadi ketika di 500 px dia akan berubah menjadi mobile. Kemudian di sini ada padding bottom juga. Kemudian di sini ini section title, ini bagian title ya, ini testimoni ya, coba kita lihat testimoni. Ini testimoni. Ini menggunakan slider. Jadi kira-kira sama kayak yang di atas tadi, dia memanggil cursor ya. Ini cursor example control. Nah, ini bagian row control. Kemudian dia di sini di dalamnya bukan image tapi area, yaitu buka area. Ini 3 area ya. Jadi pembagiannya MD-4. Ini di minimum 700 px dia akan berubah menjadi mobile, call MD-4. MD. Ini next dari kursornya ya. Jadi ketika di next itu ada area lagi. Nah, ini bagian question ya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban di sini. Ask question. Nah, di sini dia akan memanggil ID, ada help-nya ya, help. Nah, ini ID-nya FAQ2. Jadi ketika dia kan ada fungsi, ketika di breakdown dia akan muncul, ketika diklik dia akan muncul breakdown ke bawah, itu menampilkan dari teks ya. Jadi dia manggil si ini nih, dibungkus sama ID. Jadi ketika dia link ini diklik, dia akan breakdown ke bawah gitu. Kemudian di sini ada call to action ya, call to action. Ini container, cara tentunya. Kemudian ada text center, ini textnya center ya. Dan di sini ada title. Dan di sini ada button nih, ada button. Ya, ini bagian image-nya di CTA, di kelas CTA. Jadi image-nya ada di CSS. Ini bagian footer ya. Ini tadi call to action ya. Nah, ini bagian footer. Bagian footer itu ada overview ini, title. Dan ini menggunakan paragraf. Ini menggunakan paragraf juga.
Kemudian di sini ada terbagi menjadi 3 area sebenarnya. Ini ada muka 6, terus muka 2, jadi di sini muka 4. Jadi kalau dilihat di sini ini lebih lebar, ini kecil karena pembagiannya 2 area gitu. Kemudian di sini ada 4 area. Gitu ya. Menggunakan font LG. LG itu di 940 dia akan berubah menjadi mobile. Kemudian di sini menggunakan icon ya, menggunakan icon. Kemudian untuk homepage selesai. Lanjut di bagian CSS. Ini ada tag, ada class body. Jadi di sini ada font family ya. Font family, kemudian ada color. Sorry ini tadi tag ya, tag body. Artinya di sini default dari fontnya itu ini Open Sans Serif. Kemudian default colornya ini ya. Kemudian di sini ada tag. Ketika ada H1, H2, H3, H4, H5 hingga H6 itu font family-nya ini. Jadi ini font default dari tag ini. Nah kemudian di bagian navbar. Nah ini navbar brand ya. Jadi di bawah Bootstrap itu tuh ada hover di bagian sininya. Jadi kalau diklik ini ada hover. Nah makanya untuk menghilangkan dari hover itu ini nih. Saya buat putih aja. Nah di sini link ya. Link. Jadi ada link kan biasanya biru-biru gitu. Jadi dihilangin. Jadi putih gitu. Kemudian font weight-nya bold. Ya. Kemudian ini bagian cursor yang saya jelasin tadi. Jadi image-nya itu tuh ada di bagian CSS. Ini bagian CSS. Jadi dia berlaku sebagai kayak background gitu sebenarnya. Ini dia manggil direktorinya .jpg ya. Kemudian ini weight-nya itu full ya 100%. Kemudian height-nya itu harus diatur. Jadi ini buat mobile-nya. Jadi kalau nggak diatur ya akan ngecil tuh height-nya di mobile. Kemudian background size-nya cover. Jadi kayak full gitu. Kemudian position-nya relatif. Ini bagian caption ya, bagian teks. Itu posisinya absolute. Jadi bisa di enak di atur mau penempatannya di mana. Jadi di posisinya absolute. Ini bottom-nya 35% karena default dari Bootstrap itu yang template slider carousel-nya itu dia teksnya itu ada di bagian bawah. Jadi di bawah slider gitu. Jadi ini di sini diatasin gitu. Jadi ini padding sebenarnya 35%. Kemudian caption H5 nih, tag H5 ya. Jadi ini styling H5 tadi. Uppercase ya. Jadi dia kapital semua hurufnya. Kemudian di sini bagian paragrafnya. Ini font size-nya 18px. Kemudian di sini bagian yang tadi yang seperti button ya. Sebenarnya itu bukan button. Jadi bagian areanya itu tuh di styling di sini. Paddingnya 10px, jadi atas bawahnya gitu 10px, kemudian kanan kirinya 30px. Ini coloring putih ini yang fontnya, color font. Kemudian ini jarak di bagian atasnya itu 30px dari teksnya. Ini caption ya, ada hovernya. Hover dari ini tadi. Dan ini H5-nya. Animation, jadi kayak ada fade gitu. Jadi ketika dia load dulu gitu. Nah, ini dari animate-nya. Ini animate-nya. Animate dari Corsal. Kemudian ini responsive-nya di media query 767px. Jadi yang berubah itu di ini displaying, dia nggak display gitu, dia menghilang. Jadi displaynya itu di block gitu. Kemudian di sini important, jadi dia yang diutamakan ketika di resolusi 767. Dan di H5 ini juga dikecilin, dan ini font size-nya juga dikecilin. Ini bagian
PT Minima ini sebenarnya bawaan dari Oslab. Jadi ini saya kecilin, di styling lagi. Kemudian section title. Ini bagian styling service ya, styling service. Ini bagian title, ini title juga. Ini bagian span ya. Jadi ada text span jadi untuk coloring. Kalau di sini itu ini ya, ini dibungkus sama span. Kemudian di sini ada P paragraf ya. Kemudian di sini media query, jadi ini harus diatur, jadi di media query 1024px itu yang berubah itu section title P-nya. Ini dirubah. Kemudian cut hover. Ini ada shadow box. Jadi di bagian ini ada shadow ya. Shadow box. Kemudian ini bagian paragrafnya itu nih. Kemudian bagian H6-nya, tag H6 normal font weight-nya. Jadi itu seharusnya H6 itu kan defaultnya itu bold gitu. Terus di sini dinormalin. Nih, bagian ini teksnya ini menggunakan tag H6. Jadi kayak font biasa gitu. Kayaknya di sini cut hover, ini hovernya. Jadi tau lah tadi yang hover ya. Jadi kalau ada cursor, nah dia yang berubah itu coloring, background color, kemudian color ini font color. Kemudian di sini ada fade hover ya. Kalau dilihat tadi, kalau diginiin dia dari redup ke terang. Fade, efek fade. Jadi di sini ada animate. Ini menggunakan transform translate 3D. Kemudian ada icon ya. Tadi icon 100px, 20px. Text content. Nah, ini text content ini yang ini nih. Ini text content. Ini nggak banyak styling. Ini cuma list iconnya tadi. Ini juga ini bagian listnya dan iconnya saja yang di style. Kemudian bagian service. Ini yang jelas ada hover, ada coloring. Ini ya, ada H3A. Ini font weight-nya bold yang tadi, title. Dan di sini ada icon ya, icon dari font Awesom tadi di styling lagi. Ini colornya. Kemudian before-nya itu ini, ya. Kemudian di hovernya, jadi putih dia ketika di area cursor. Kemudian dia akan berubah ya, jadi ada perubahan di bagian media query 507px, makanya di sini di style biar rapi lagi. Ini bagian icon lebih kecilkan, jadi biar nggak over di mobilnya. Kemudian bagian ini ya, bagian ini jelas ada efek goyang-goyang gitu. Di sini kalau SM-nya center ya, biar di centerin semua, itu kan tadi center. Kemudian alignnya center kan. Kemudian di sini H4 image-nya ngukur dibuat default semua 120px lebarnya. Kemudian H4 ada hovernya. Hovernya tadi itu efek shake ya, ini shake. Ini animation-nya pakai translate 3D. Ini di bagian 10%, bagian 90% ini diatur semua. Bagian gesernya, makanya dia agak geser kanan kiri gitu. Kemudian di sini ada testimoni. Ini testimoni yang jelas ada image ya, image text ya. Terus di sini center positionnya. Dan di sini H2-nya dia kapital semua. Fontnya segitu, bagian paragrafnya dia italic, jadi kayak miring gitu. Kemudian positionnya ini single box position relatif, margin bottom 30px, img area nih ada positionnya absolute biar enak dipindah-pindahin gitu. Kemudian ini bagian image, weight-nya 100% ya. Di media query, di sini diatur media query
karena dia posisinya absolute ya. Itu setiap media query, jadi dia nggak responsif di beberapa media query gitu. Jadi harus diatur nih di 991, 767, 500 hingga ke 421. Jadi ini harus diatur terus. Ini bagian image text, image area. Ini bagian ini nih, image nih. Jadi ini harus, kalau di bagian mobile dia harus digeser, ngepasin tengahnya gitu. Jadi height, padding. Ini bagian flag. Dan ini ya. Ini enggak terlalu banyak harusnya. Ini bagian hanya coloring saja. Bagian list juga di color. Kemudian ini bagian P, font size-nya, sizing-nya. Kemudian dia ada hover-nya. Ketika diklik menggantikan link. Ini media query ini buat di 1280 px ini bagian right dan left-nya diatur. Dan bagian ini ya, bagian call to action ya. Call to action itu ini image-nya di sini. Kemudian image itu tadi itu tuh agak hitam-hitam ya. Ini hitam kan, ini. Nah, itu sebenarnya coloring. Ini coloringnya. Dan center ya, dia bagian center, makanya di sini ini center nih. Center. Nah, dan ini H2 button, kemudian ada hover ya. Ini media query-nya ini cuman background attachment di fix kan di 1024, karena di 1024 dia di bawah 1024 dia akan bentuk fix, jadi nggak akan bentuk kayak gini, jadi dia full. Dan di bagian footer colornya kayak gini ya, default color tadi. Dan ada background. Kalau dilihat itu ada backgroundnya. Ini ketutupan image. Jadi kayak box shadow gitu, box shadow. Kemudian footer kontak. Oh, ini nggak ada nih. Bagian footer link. Kemudian list, ini bagian listnya. Bagian list di menu navigasi yang ada di footer. Kemudian hover. Kemudian di sini H4. Kemudian di sini ada social link ya. Social link yang tadi, yang di paling bawah. Yang di paling bawah tadi. Nih social link. Nah, ini kalau yang positioning yang ini diatur di dalam HTML-nya tadi, string margin-nya. Oke, itu di bagian homepage ya, untuk CSS dan HTML-nya. Saya akan lanjut ke bagian kontak. Ini bagian kontak. Ini ada navbar tadi ya. Salin dulu ke bagian kontak. Ini kontak ya. Kemudian di sini breadcrumb. Ini breadcrumb. Ini bagian ini nih. Bagian ini. Ini sejenis menu navigasi. Kemudian ini form kontak ya. Form kontak. Ini big circle. Big circle ini kayak background image ya di CSS ya. Kemudian ini ada shape PNG nih, manggil image-nya. Kemudian di sini ada title, kemudian di sini ada paragraf ya. Title paragraf. Nah, di sini information ya. Dibungkus dengan information nih. Nah, ini ikonnya itu bentuknya image. Ini image. Direktorinya, kemudian ini bagian paragrafnya. Jadi image dengan paragraf. Teksnya paragraf ya. Kemudian di sosial media. Nah, ini teksnya ini paragraf. Kemudian di sini sosial media ini menggunakan font Awesom. Nih, font Awesom ya. Ini kemudian link ya. Kemudian bagian kontak form ya. Form metodenya itu post. Jadi ini fungsinya buat
di PHP-nya nanti. Kemudian di sini ada label for, ini labelnya nama, kemudian span-nya nama, jadi ada 2 gitu. Jadi biar ada efek seperti ini. Nah ini nanti pengaturannya di JavaScript ya. Kemudian ada email, nomor handphone, terus di sini ada layanan, pilih layanan. Nah dipilih layanan itu ada option ya, ada select option. Jadi nanti bentuknya seperti ini, gitu. Nih. Kemudian di sini bagian keluhan. Nah PHP-nya dia di bagian HTML-nya langsung ya. Jadi di sini di formnya itu dia bisa sending ke email. Bisa sending ke email. Nah, di sini if is set post submit. Nah, ini kan name-nya nih submit ya di bagian send button ya. Kemudian di sini subject-nya itu name, jadi manggil form name. Value, masukin value name, masukin value email, port. Nah, ini variabel di declared dengan variabel. Kemudian di sini pesannya itu jadi phone number itu di bagian pesan, di service itu di bagian pesan, di post message itu di bagian pesan. Jadi ini bagian email ini bagian subjeknya name, kemudian email ini from bagian from. Nah di sini ini dia include dari PHP mailer. Ini PHP mailer. Jadi PHP mailer itu library bawaan PHP ya, ada namanya PHP mailer. Jadi saya download dulu. Nah, kemudian di-include-kan ke sini. Ini di bagian PHP mailer itu ada SMTP, SMTP secure-nya menggunakan SSL. Ini bagian emailnya ya. Jadi ini nih memanggil dari function di kelas function di PHP mailernya. Kemudian di sini hostnya ini smtp.gmail, ini manggil server mail server dari SMTP Gmail-nya ya. Nah, kemudian di sini portnya, port SMTP-nya 465. Kemudian ini SMTP debug-nya 2. Authentication true. Kemudian username. Nah, di username ini dia masukin email. Nah, username password ini jadi konsepnya itu tuh ada 2 email. Satu email itu tuh sebagai pengirim, kemudian satunya itu sebagai penerima gitu. Jadi function dari ini tadi PHP ini dia mengontrol satu email yang kemudian di situ nangkep value dari form. Kemudian dari sini ini akan dimasukkan ke dalam email server ya. Email servernya itu tuh di sini kohakutim@gmail.com. Jadi dia ngontrol email saya ini gitu. Dimasukkan ke dalam situ, ditempatkan, kemudian sama dia bisa ngontrol email saya. Jadi dia bisa sendingnya kemana? Sendingnya ke sini. Ini ke email saya atau nanti email yang menerima pesan gitu dari kontak form itu tadi gitu. Ini di sini ditempatkan ini kan set formnya itu from. Nah ini from-nya itu kan email. Jadi email ini ditempatin di from. Kemudian di subjeknya itu tuh nangkep value yang ada di email gitu. Kemudian ini address-nya ini tujuannya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah di sini if mail send ini bentuk dari function class yang ada di PHP mailer. Jadi ketika dia berhasil nge-sending, dia akan ngirimin pesan nih. Nah, pesannya ini nih. Nah, ini dari JavaScript ya. Jadi notification. Ketika dia salah, dia ngirim notification gagal. Terkirim, dia akan ngirim notification kirim. Kami akan segera menghubungi Anda gitu. Nah, ini bagian PHP-nya ya. Dan ini bagian footer tadi yang seperti dijelaskan, ada bagian area kan tadi ada 3 area. Ya, jadi di sini ada bagian area 6, kemudian area 2, 4 gitu. Dan ini bagian social media share-nya. Gitu. Oke. Lanjut ke bagian
CSS-nya itu ada kotak ya. Ini sini ada background, kemudian pengaturan weight-nya, position-nya, kemudian ada main height-nya ya, kemudian ada alignment-nya ya, kemudian display-nya juga ini diatur di sini. Kemudian ini bagian form. Bagian formnya yang diinputkan itu ada box shadow, kemudian ada width, max width-nya. Kemudian di sini bagian kontak formnya itu warnanya kan tadi seperti ini. Bagian kontak itu. Kemudian ada circle 1, circle 2. Itu kalau di sini ada circle 2, circle. Kemudian coloring-nya seperti ini, rotate-nya 45 degree. Kemudian weight, height-nya seperti ini, top-nya, left-nya ini positioning-nya dia absolute, makanya enak dipindah. Jadi positionnya absolute. Dan formnya ini ada padding-nya, jadi ada jaraknya. Kemudian bagian title coloring-nya putih, kemudian font height-nya 500, font weight-nya 500, ketebalannya. Jadi font size-nya itu ada 1,5 rem, line height-nya 1, kemudian input kontainernya ini relatif, kemudian bagian inputnya ini width-nya 100%, outlet 1, kemudian ini coloring-nya, ini letter spacing, color-nya putih. Ini bagian text area, ini ada padding, min height, kemudian ada resize, kemudian input container label, ini posisinya absolute, kemudian transformnya translate y min 50% ya, padding. Kemudian ada index-nya 1000. Kemudian input container text area label ya. Transformnya translate y 0. Kemudian BTM ini button ya, bagian buttonnya. Ini buttonnya. Kemudian hovernya kan putih tadi, kalau diklik awal ini color awal. Bikin color awal, kemudian hovernya seperti ini. Kemudian ini background color transparent. Input container, input container span-nya ini harusnya absolute. Kemudian pointer event none. Kemudian di sini span-nya, span. Ini fokusnya ya, fokusnya itu bagian ini. Jadi kalau diklik dia akan ke atas gitu. Yaitu di JavaScript-nya, sini di JS-nya, bagian JS-nya focus function, ini for each input ya, focus blur, focus, nih dia akan nge-remove. Jadi ini nih kontrol dari add and remove, dari add remove class yang ada pada CSS ini. Jadi kalau dia diklikkan, dia akan nge-remove kelas yang sebelumnya ini, kelas ini. Jadi di dalam tag ini ada tag ya. Jadi tag itu ada style. Nah, kemudian kalau dia diklik, dia akan nge-remove, kemudian bentuk animation. Dan bagian ini info, kemudian text, ini colornya kayak gini, gray ya. Jadi ada hitam-hitam tapi masih ya ke area terang. Kemudian di sini colornya juga seperti ini. Bagian information, bagian icon. Pengaturan besar kecilnya icon, kemudian sosial media, ini padding jaraknya ya. Sosial media ini bagian paragraf teksnya, warnanya seperti itu. Kemudian social icons hover, tadi kalau kita lihat ini ada hovernya, terus ada animate-nya. Ini big circle ya, bagian yang paling belakang tadi background ya. Dan square, ini position absolute 400 px, top 50%, left 50%. Kemudian media query, ini di 850 px itu ada perubahan. Kemudian di sini dibenerin bagian kontak info before, form before-nya. Kemudian square, big circle-nya ini diatur kembali. Kemudian text sosial media. Kemudian ada perubahan juga di bagian 480 px ya. Jadi yang berubah itu di kotak. Jadi padding-nya ini di 1,5 rem, kemudian kontak info before-nya itu di non-kan. Nah ini di kontak info ini dibenerin, bagian social icons juga dibenerin. Nah makanya di sini ketika dia versi mobile itu areanya akan pindah ke bawah.
Nah, ini bagian responsivitas yang tadi diatur. Jadi yang sebelumnya di kanan itu dibuat ke bawah. Gitu. Intinya seperti itu. Oke, baik. Itu tadi di bagian kontak page. Ya, kontak page itu tadi kontak.php ya. Jadi tadi di dalamnya memang ada PHP-nya. Jadi filenya itu harus .php. Itu tadi saya Ilham. Bisa diteruskan ke rekan yang lainnya. Nama saya Ahmad Maulana Parlianto. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya mengenai homepage. Oke, di sini saya ingin membahas bagian about page atau halaman about. Oke, seperti yang dibilang tadi, teman saya di situ ada meta viewport itu untuk menyeimbangkan HTML-nya. Di situ ada meta name description juga. Oke, ini ada link Bootstrap. Bootstrap-nya tadi sama, dia menggunakan online, menggunakan versi 4.3.1. Di situ yang di bawahnya ada link untuk menambahkan CSS atau mengincludekan CSS. Jadi kita ada file tersendirinya. Di bawahnya lagi itu ada Click-on Always Home itu untuk menginclude icon. Di bawahnya lagi ada font Google APS itu untuk mengincludekan sebuah font tulisan yang defaultnya akan digunakan di website. Itu ada title untuk subjudul di acbagus.id. Itu tadi bagian heading, kita lanjut ke bagian body. Di bagian body, di sini ada bagian navigasi bar atau navigasi baris. Di mana di navigasi baris ini terdapat satu kelas yang namanya navbar. Di dalamnya terdapat library CSS, itu untuk membuat sebuah kontainer. Di dalamnya nanti terdapat sebuah menu navigasi. Di sampingnya itu ada navbar expand LG, itu untuk mengukur sebuah website-nya menjadi large. Sampingnya ada navbar light untuk membuat kontainernya seperti ada lampunya kayak gitu, terang. Background-nya gelap, dark. Dan pixel top itu berfungsi untuk membuat navigasinya itu tidak bergerak sama sekali. Maksudnya ketika halaman di scroll, maka si navigasi ini tidak akan bergerak sama sekali. Dia akan fix di atas seperti itu. Oke, lanjut ke bagian codingan. Di situ ada div class container. Kontainernya itu berfungsi untuk membungkus sebuah navigasi. Jadi di dalam navbar itu ada pembungkus lagi bernama kontainer, itu untuk mengukur padding left dan right-nya. Di bagian A class itu ada navbar brand, itu sama tadi seperti tadi supaya Ilham jelaskan. Itu ada AC Bagus, itu sebenarnya bukan logo tapi itu judul. Itu ada hyperlink dinamakan, itu akan mengklikkan itu ke halaman depan ya, homepage. Oke, kita lanjut di bagian menu. Itu ada ULLI, itu menunya menggunakan list. Itu ada home, about, contact, blog, masing-masing sudah terkonekkan ke dalam hyperlink, dalam tujuan. Kita lanjut ke breadcrumb. Breadcrumb ini breadcrumb memuat sebuah informasi. Informasinya itu judulnya itu ada seperti home, about, itu untuk mengingatkan kita ke dalam, misalkan kita lagi di halaman mana gitu, homepage mana. Nah, itu ada about itu tidak ada hovernya ketika diarahkan. Itu berarti kita sedang di halaman about gitu. Jadi lanjut ke overview di sini. Jadi dia ada sebuah kontainer. Nanti di dalam kontainer itu ada sebuah informasi, tengah-tengahnya menggunakan tag H3 company overview dan tag H2 acbagus.id untuk judul atau informasinya di dalam si overview itu. Kita lanjut ke bagian information. Di bagian information itu ada kontainer sama tadi untuk membungkus sebuah area information. Itu ada P5 untuk paddingnya berupa 5 jarak. Itu ada class section title untuk membungkus sebuah title. Itu ada H3 untuk tag-nya about, dan span acbagus.id untuk memberikan sebuah perbedaan. Itu ada div class row. Row itu adalah baris yang dimana barisnya itu large 6, PT-nya 4, dan PT-nya large juga. Di bagian class itu ada image right. Image right itu di dalam library Bootstrap-nya itu memberikan gambar yang
ada letaknya di bagian kanan. Oke, kita lanjut ke bagian kelas. Itu ada kelasnya, itu ada kolom large 6. Maksudnya itu ukurannya 6, masing-masing 6 gitu. Ada text content juga. Text content itu library-nya untuk membungkus sebuah konten informasi. Itu ada tag P, itu informasinya nanti berada di dalam konten itu. P, UL class, /icon. Nah, itu ada var check circle. Seperti yang dijelaskan tadi, kita kan menggunakan git font awesome. Nah, tadi kan perintahnya udah kita panggil. Jadi itu kita tinggal ya itu contohnya. Jadi kita tinggal menambahkan perintah-perintahnya ke dalam HTML-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian tim. Oke, di tim ada kelas container, di mana kontainernya itu membungkus juga, ada padding-nya 5. Sama seperti tadi ada session title seperti biasa untuk membungkus sebuah title-nya, itu ada H3, TK3, or team, spannya asebagus.id. Div kelasnya row, dia menggunakan baris, di mana masing-masing menggunakan 4 kolom medium. Itu ada single box kelasnya, dan seg area. Di bagian kelas 1 ini ada img area untuk untuk meletakkan sebuah image. Itu ada img src untuk memasukkan gambar ya, formatnya JPEG. Kelas ada img text area untuk membuat gambarnya itu ada teks di dalam areanya seperti itu. Itu ada TK2 Fadil, misalkan TK3 sebagai developer, dan P itu sebagai perkenalkan nama seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Sama yang masing-masing kolomnya medium 4. Oke. Lanjut ke bagian footer. Nah, di bagian footer ini ada ID. ID itu sama seperti kelas, di mana di footer di ID ini di dalam footer itu terdapat library CSS. Itu ada kelasnya footer top, ada kelas container tadi sama untuk membungkus, ada kelas row sebagai baris, dan di dalam row-nya juga sama, itu ada kolom ukurannya large 6, kolom mediumnya 6, dan ada footer contact. Di dalam kolom itu sama seperti tadi terdapat informasi. Yang pertama ada tag H3, ada tag P, dan juga ada tag strong untuk membuat si tulisan itu menjadi tebal seperti itu. Kita lanjut sama seperti tadi, itu ada lanjut ke bagian div class container D, itu untuk membuat tulisan copyright ya. Jadi kita menggunakan container juga untuk membungkus display-nya flex, dan juga ada padding 4. Div class MR MD auto, text center, text MD left. Itu untuk membuat si tulisannya itu rata kiri. Ada div class copyright sebagai kelasnya ada library bootstrap-nya di dalam. Tulisannya itu ada copyright strong untuk membuat tebal, dan span untuk membedakan. Div class social links, text center, PT3, PT MD0, MD right. Jadi itu membuat si tulisannya itu si icon, ini kan icon ya, kita akan manggil icon itu rata kanan, paling bawah rata kanan. Nah, itu ada hyperlink untuk memanggil sebuah ikonnya. Icon itu berupa gambar ya, masalah iya gambar. iClass itu tadi ya icon yang dari si font awesome, kita tinggal manggil doang karena kan itu udah di-include. Itu ada Fav Instagram, dan ada Fav Facebook. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjut ke bagian CSS ya, bagian CSS. Di bagian CSS di sini ada kelas image right. Di sini saya ingin membuat si image right itu background-nya atau latar belakangnya itu berwarna RGBA atau red green black area. Itu ada gambar yang di parallax itu ya, kita panggil. Coba kasih contoh dulu. Nah, itu jadi ada warna-warna seling-seling hitam seperti itu ya. Itu fungsi dari RGBA itu untuk membuat gambarnya agak sedikit hitam memudar. Background size-nya cover, jadi gambarnya itu berada di tengah. Height-nya 400, maksudnya tingginya 400 pixel ya. Margin top-nya 60 pixel. Jadi
dia berada di atas gitu, 60 pixel. Ini untuk media query, untuk di ukuran 720 pixel, untuk di 720 pixel, jadi gambarnya itu nambahnya margin topnya itu 0. Jadi ketika si gambar di ukuran 720 pixel, maka si marginnya itu akan bergerak ke kanan dan tidak ada berubah margin topnya, jadi di nolin aja, jadi gitu. Oke. Nah, seperti itu overview-nya. Oke, itu untuk style CSS di bagian about. Kita lanjut ke HTML codingan CSS. Ya, di codingan CSS sama seperti tadi, di bagian heading kita manggil bootstrap, terus CSS, terus icon dan juga font ya. Di bagian navbar sama seperti tadi, ada home, about, contact block. Itu dibungkus menggunakan navbar dan di dalamnya juga dibungkus lagi container. Sama seperti tadi yang di bagian about. Ada breadcrumb. Breadcrumbnya masih sama ya seperti tadi ya, untuk penanda kita berada di website mana gitu, di page mana gitu. Itu ada cell content. Nah, di bagian ini itu dibungkus menggunakan container. Terus ada area like, areanya itu berwarna gitu. Jadi si areanya itu kayak ada terang-terang gitu di bagian dipanggilnya kontainernya. Nah, itu ada row, kolomnya itu large, berukuran 8. Terus ada card itu untuk membungkus kartu ya. Kartu di kontainer itu nanti dipanggilnya kartu karena terdapat beberapa bagian gitu. Oke, itu ada border show. Terus ada card header yang dimana informasinya berupa tag H5, harga jasa cuci AC bagus.id. Masih ada card body H5 untuk card title judul. Itu untuk membuat harga ya, membuat titel harga judul. Contohnya 50.000 per unit. Itu ada div class card, text, bel as. Itu untuk membuat informasinya dibungkus dengan card text. Di mana di dalam informasinya itu terdapat tag P, service apa saja yang Anda dapatkan. Terus ada list yang isinya pembersihan indoor AC dan kumparan debu yang pertama, terus satu pembersihan sama lah. Iya, sama semua. Jadi kita lanjut ke bagian div class kolom large 4. Itu untuk ukuran kolomnya 4 ya, large. Div class-nya position img. Itu ada resource dari gambar. Kita ambil gambar lagi. Contohnya bisa dilihat. Contohnya bentar. Kita masuk ke page CSS dulu. Nah, kita klik more. Nah, itu ada gambarnya. Gambarnya itu jadi agak sedikit ke depan biar supaya indah gitu dipandang. Seperti itu. Lebih menarik lah. Oke, kita lanjut ke codingan. Itu ada kelas long text ya. Kelas long text itu untuk membungkus semua informasi apa saja yang ada di CSS. Oke, itu ada link untuk menghubungkan PHP, untuk menghubungkan form kontak yang tadi dibuat. Terus ada kelas btn info untuk membuat button. Terus ada roll button untuk menginformasikan ada real person true. Itu ada tag A untuk pesan sekarang, berada di tengah karena ada center. Di dalam informasi tadi yang dibuat itu ada tag P sebagai paragraf, terus ada list sebagai acuan itu ya. Acuan apa dipanggilnya? Nama. Itu juga ada include icon ya. Icon itu fast chevron circle down, fast chevron circle down, itu juga semuanya menggunakan kit font Awesome tadi. Oke, itu ada lanjut kita ke how to order. Ya, di dalam how to order bagaimana cara mengorder itu menggunakan pembungkus lagi ya, kontainer dengan padding 5, terus di dalamnya ada session title untuk membuat title ya atau judul. Di dalamnya itu ada tag H2. Lanjut kita ke bagian testimoni ya, karena di bagian title itu masing-masing udah ada paddingnya 5. Kita bagian ke testimoni. Ya.
Di bagian testimoni itu ada membungkus lagi ya, sama seperti tadi ada kontainer dengan padding 5, sama itu ada session title untuk membuat title. Kita lanjut ke bagian row. Karena di bagian sini kita menggunakan row ya, dengan ukuran yang pertama kolomnya itu medium dengan ukuran 12. Itu ada korsel untuk dipanggilnya korsel untuk membuat kita kan ada korsel nih. Ketika kita klik bisa dijatuhkan Pak korselnya. Ketika diklik itu akan memunculkan testimoni yang lain gitu. Klik kanan, klik kiri, right, left. Nah, itu ada contohnya. Nah, itu yang disebut korsel. Ya. Kita lanjut ke codingan. Oke, setelah korsel sudah selesai, kita lanjut ke bagian footer aja ya, bagian footer. Di bagian footer itu ada kelas footer. Sorry Pak, agak naik Pak. Di bagian footer itu ada kelas footer top, dan juga kelas container. Di dalam kelas container itu terdapat row juga ya, atau baris. Di bagian baris itu ada kolom berukuran large 6, medium 6, footer konteks. Sama seperti tadi lah, pokoknya itu ada di bagian atas kiri itu ada tag H3 untuk judul websitenya, terus ada apa namanya dipanggilnya? Ada useful links, terus ada sponsored, itu semua ada masing-masing. Jadi kolomnya ada yang berukuran large 2, terus ada berukuran kolom large 4 seperti itu. Nah, ini ada sama seperti tadi itu ada container DMD flex dengan paddingnya berukuran 4. Terus ada div class copyright, itu untuk membuat copyright tadi dia ada. Oke lah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai about page dan juga itu cuci AC. Saya Ahmad Maulana Parlianto, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan apa yang dibutuhkan untuk memasang ac.html. Ya, di sini ada bagian head, ada request meta text, di sini ada bootstrap, links, ada navbar atau navigasi baris. Ya, di sini juga ada breadcrumb. Di sini ada block view, ya ID block dan class block, ya menggunakan kontainer dan row atau baris. Ada image, ya itu ada entry content, yaitu adalah ada isi-isi artikel. Ya, itu ada di class block outer, ya. Ya di ada set bar, ada footer, ya itu saja. Dan ada div, ya itu saja. Itu ada JavaScript, optional JavaScript. Ya, terima kasih. Ya, saya Fadil Firdaus akan menjelaskan bagian codingan maintenance ac.html. Untuk bagian head ada meta text dan meta description. Ada bagian bootstrap, ada tambahan linknya. Ya, dan untuk di navbar kurang lebih sama seperti yang dijelaskan tadi oleh teman saya sendiri. Untuk breadcrumb hanya diganti bagian title pack-nya saja. Ya, untuk cell content di bagian isi atau cell content ini sama seperti yang dijelaskan teman saya, hanya saja konten teks dan titelnya saja yang diganti. Ya, untuk how to order ada isi how to order dan juga testimoni. Ya, isinya itu sudah berikut isi ya, dan ada footer itu ya, dan optional JavaScript ya. Baik, saya Bagus Setiawan. Di sini saya akan lanjutkan penjelasan mengenai program yang kelompok kita buat. Yang pertama ada head. Di bawah head terdapat meta text, lalu ada meta charset,
Dan kita juga memasukkan Bootstrap CSS dan sudah kita masukkan juga link direct tersebut. Lalu ada body. Oh iya, di atas body kita juga buat title, yaitu acbagus.id dan blog. Lalu di body kita terdapat navbar. Di navbar ini kita buat kontainer dengan judul AC Bagus, dan kita juga buat list pada navbar tersebut seperti home, page, kontak, dan blog yang masing-masing sudah terdirect ke web yang kita tuju. Lalu pada breadcrumb, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, di sini kita hanya mengganti bagian blognya saja. Lalu pada bagian blog ini kita buat juga kontainer, row, tapi di sini kita buat menjadi 3 area, yaitu 2 area utama dan 1 area sidebar. Yang pertama kita buat 1 area utamanya yaitu class entry. Lalu di bawahnya terdapat image source atas. Nah ya. Lalu judul yaitu apa yang kita butuhkan. Di bawahnya juga terdapat entry meta, list itemnya yaitu autornya admin AC Bagus ID, dan di bawahnya juga terdapat date time. Lalu di bawahnya terdapat entry content, itu paragraf. Di bawahnya lagi class read more, yaitu button. Jika diklik akan ke direct ke web yang kita tuju. Lalu di bawahnya div class. Ini area yang selanjutnya. Terdapat juga image source dari folder asset, lalu judul. Di bawahnya lagi terdapat list seperti tadi, judul, lalu ada date time. Lalu terdapat entry content-nya. Di sini terdapat paragraf dan juga tombol button yang jika diklik akan menuju ke link kita tuju. Di bawahnya ada blog nation. Pada blog ini kita buat juga semacam pay control yang jika kita menuju kolom lainnya, kita tinggal klik saja icon yang seperti tanda panah. Lalu pada bagian sidebar, terdapat judul kategori. Lalu kita buat juga list item yaitu air conditioner, dan juga kita buat title itu recent post, dan terdapat kelas yaitu seperti image, lalu ada judul dan date time. Di bawahnya terdapat juga sidebar yaitu source image-nya sudah ada, judulnya sudah ada, lalu ada date time. Lanjut ke footer. Pada bagian footer, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, ini ada kontainer, row, lalu terdapat tiga area. Yang pertama ada area informasi, yang kedua terdapat home, about, kontak, useful link, yang ketiga ada judul supported. Lanjut bawah. Lalu ada kontainer lagi, yang di bawah terdapat copyright, terus lalu kita buat akses span dari AC Bagus, dan terdapat juga ikon-ikon yang akan menuju ke sosial media dari web kita. Untuk web ini sama seperti tadi, kita ada meta text, lalu ada Bootstrap, dan navbarnya juga seperti tadi, ada title, terus ada list home, about, kontak, dan blog. Untuk bagian breadcrumb, kita sama seperti tadi, tidak ada yang berubah. Untuk bagian blognya, di sini terdapat 2 area. Yang pertama area main area itu yang kita klik tadi, yang dengan judul apa itu Freon. Lalu di bawahnya ada list item, dan juga terdapat source image-nya. Lalu kita terdapat juga author dari admin dan juga date time. Lalu ada entry content. Di sini terdapat paragraf, lalu juga terdapat judul, subjudul. Di bawahnya terdapat lagi footer seperti tadi, ada kelas dan juga ini. Lalu terdapat blog author. Di sini sudah ada judulnya, 4 admin AC Bagus, dan juga sosial media yang kita masukkan linknya. Lalu di bawahnya paragraf dari author kita. Lalu pada bagian sidebar tidak ada yang berubah sama seperti tadi. Dan untuk footer juga sama seperti tadi, terdapat 3 area, informasi, sosial media kita, dan brand-brand yang kita support. Lalu masuk ke CSS. Untuk
kelas blok kita buat paddingnya menjadi 40 pixel. Dan untuk bagian entry kita buat padding 20 pixel, margin bottomnya 60 pixel, overflow. Terus lalu entry image-nya kita buat menjadi max height-nya 40 pixel dengan margin 20. Ini contoh dari marginnya seperti itu. Terdapat entry title. Di sini terdapat hover, ya kita buat warnanya menjadi biru jika didekatkan. Lalu ada meta list. Meta UL kita buat menjadi display flex. Lalu ada UL list-nya, font size 14 pixel, padding right 4 pixel. Lalu ada color dari meta. Lalu terdapat entry content, read more kita buat menjadi hover juga dengan color yang seperti tadi, agak kebiru-biruan. Untuk bagian button. Nah, untuk bagian footernya kita buat juga menjadi hover dan kita buat juga warnanya seperti yang tadi jika diarahkan ke gambar. Nah, untuk bagian author kita buat menjadi padding 20, margin bottom 30, dan juga terdapat box shadow. Dan juga kita masukkan juga image dari author kita dengan lebar wide 80 pixel. Nah, untuk sidebar kita buat paddingnya 30 pixel dengan box shadow-nya juga. Lalu ada sidebar dengan recent post image kita buat lebaran menjadi 80 pixel dan kita ubah floatnya menjadi left. Lalu untuk sidebar recent post, judul dari sidebar ini kita buat hovernya menjadi seperti warna tadi. Oke baik, cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami petugas web programming. Jika ada salah kata dan salah kalimat mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.